Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathanael Pasaribu, NIM 120190088. Saya dari kelas RTIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang modul 2, yaitu Writing for Research. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Studium General. Baik, kita mulai pada modul kedua, yaitu Writing for Research. Pertama itu dasar penyusunan naskah. Sebagian besar peneliti tidak pernah melupakan kegembiraan dan kepuasan menerbitkan karya tulis pertamanya. Tetapi bagi mereka yang memulai, jalan menuju publikasi sering sekali berakhir dengan kekecewaan. Dengan tingkat penolakan yang tinggi untuk banyak jurnal, ada baiknya mempelajari dasar-dasar sebelum mengirimkan naskah Anda. Dalam modul interaktif ini, kita melihat siklus penerbitan dan proses peer review. Selanjutnya itu ada dasar-dasar persiapan naskah. Jenis artikel penelitian. Jadi di sini terdapat jenis artikel penelitian. Yang pertama ada surat dan komunikasi cepat atau pendek. Dimaksudkan untuk komunikasi cepat dan awal dari kemajuan signifikan atau asli. Yang kedua itu makalah ulasan merangkum perkembangan terbaru dengan topik tertentu. Yang terakhir, artikel lengkap berisi data, detail, perkembangan, dan hasil yang signifikan. Selanjutnya, menemukan jurnal yang tepat untuk artikel untuk menjangkau audiens target. Yang pertama itu pertimbangkan jenis artikel yang ingin diterbitkan. Jadi kita harus mempertimbangkan jenis artikel yang ingin diterbitkan. Yang kedua, periksa referensi dalam artikel. Kita harus memeriksa referensi dalam artikel yang akan kita tulis. Yang ketiga, baca tujuan dan ruang lingkup jurnal. Selanjutnya, baca atau unduh panduan jurnal untuk menulis. Jadi di sini kita untuk membaca panduan jurnal untuk menulis agar dapat memudahkan kita dalam melakukan penulisan. Selanjutnya, periksa jurnal apakah hanya untuk undangan. Selanjutnya, periksa kinerja jurnal untuk ulasan dan jadwal publikasi. Selanjutnya itu ada kirimkan makalah hanya ke satu jurnal pada satu waktu. Persiapan makalah. Yang pertama ada judul. Judul adalah iklan utama artikel. Judul yang bagus dapat menjadi pemikat penonton untuk membaca artikel tersebut. Judul artikel harus dapat mencerminkan isi artikel dengan jelas. Jadi diharapkan dengan judul yang dapat mencerminkan isi artikel dengan jelas sehingga para pembaca tidak perlu membaca terlebih dahulu isi jurnal, tapi pembaca bisa mengetahui isi jurnal. Pembaca dapat mengetahui isi dari artikel tersebut dengan cara membaca judul. Lalu penulis. Hanya penulis yang telah memberikan kontribusi intelektual untuk penelitian harus dikreditkan. Selanjutnya, daftar kata kunci. Daftar kata kunci adalah daftar kata-kata penting yang membuat artikel dapat ditemukan oleh peneliti lain dengan mudah. Jadi, dengan daftar kata kunci ini dapat memudahkan peneliti lain
ingin menemukan suatu kata kunci yang sedang dicari. Lalu abstrak. Abstrak adalah kesempatan penulis untuk mendeskripsikan penelitian. Sama seperti judul abstrak juga harus sepenuhnya mewakili artikel yang ditulis. Jadi, dengan abstrak, penulis dapat mendeskripsikan penelitian. Sama dengan judul, harapannya pembaca ketika membaca abstrak dapat melihat dan dapat mengetahui isi dari artikel tersebut mengenai penelitian apa yang dibahas di dalam artikel tersebut. Lalu ada tubuh teks. Buat pengantar singkat yang memberikan konteks dan latar belakang dan harus menyatakan masalah yang diselidiki. Arahkan pembaca secara singkat dan logis ke hipotesis pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada metode. Bagian ini harus cukup rinci sehingga pembaca dapat mereplikasi penelitian dan dapat menilai metode membenarkan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil. Hasil harus menyajikan temuan secara objektif dan menunjukkan bagaimana hasil berkontribusi ke tubuh pengetahuan ilmiah. Selanjutnya ada pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan dan kesimpulan harus menggambarkan arti dari hasil penulis. Dan yang terakhir, referensi. Penelitian baru dibangun di atas karya yang diterbitkan sebelumnya. Harus selalu demikian diakui. Diharapkan penulis yang melakukan penelitian baru di atas karya yang diterbitkan yang sudah terbit lebih dahulu harus mengakui karya yang ada sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana cara mempublikasikan di jurnal ilmiah? Di jurnal ilmiah, yang pertama, temukan jurnal yang tepat. Selanjutnya, siapkan kertas Anda. Selanjutnya, menyerahkan dan merevisi kertas. Dan selanjutnya, setelah penerimaan. Selanjutnya ada periksa hak cipta. Dan yang terakhir, promosikan pekerjaan Anda. Keterampilan menulis. Seberapa baru penelitian atau berapa banyak waktu yang diinvestasikan dalam pekerjaan. Anda tetap perlu memperhatikan beberapa aturan penulisan dasar jika Anda ingin dipublikasikan. Modul keterampilan menulis berisi beberapa saran bermanfaat sehingga Anda dapat memastikan penggunaan bahasa yang buruk atau struktur artikel yang ceroboh tidak mengecewakan Anda. Terdapat 10 hal yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam menulis proposal untuk artikel ulasan. Yang pertama, sertakan semua informasi yang diminta jurnal. Yang kedua, jelaskan keahlian dan relevansi artikel yang diusulkan untuk jurnal tersebut. Yang ketiga, tunjukkan format artikel yang dimaksud. Yang keempat, sesuaikan proposal untuk jurnal. Yang kelima, jangan berasumsi bahwa editor adalah ahli dalam topik ulasan. Yang keenam, beritahu editor jika penulis menginginkan pengecualian dari pedoman. Yang ketujuh, jangan berasumsi bahwa editor pasti dapat mengabulkan permintaan Anda. Kedelapan, jangan samakan editor yang mengatakan tidak dengan editor yang menganggap proposal penulis buruk. Yang kesembilan, mintalah saran dari rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10,
Jelaskan mengapa topiknya menarik, alih-alih menyatakannya. Jadi kita yang ke-10 ini maksudnya kita tuh menjelaskan mengapa topik yang kita ambil ini menarik, bukan langsung kita mengatakan topik pada penelitian kita ini menarik. Lebih baik kita menjelaskan daripada kita ingin mengakui sendiri. Lalu ada kesalahan klasik yang harus dihindarkan. Yang pertama, hindari terlalu banyak frasa preposisi yang berurutan. Yang kedua, hindari kata atau frasa subjektif atau berlebihan. Yang ketiga, hindari kata sifat subjektif atau menghakimi. Yang keempat, hindari ekspresi keyakinan. Yang kelima, hindari pernyataan longgar dan kata keterangan. Selanjutnya itu ada hal yang harus selalu diingat pembaca. Yang pertama, poin-poin penting. Yang kedua, ringkasan poin demi poin. Yang ketiga, penjelasan topik. Selanjutnya ada keterampilan menulis teknis. Bergantung pada bidang studi yang Anda ambil, ada berbagai jenis artikel dan format yang harus dikuasai. Sistem penyusunan harus LaTeX misalnya telah terbukti menjadi alat yang ampuh bagi para peneliti di bidang di mana tabel, gambar, dan rumus merupakan fitur manuskrip biasa. Selanjutnya ada pedoman pembuatan penerbitan laporan kasus. Jika Anda memiliki kasus yang menarik, tulis dan publikasikan. Selanjutnya, pilih jurnal khusus laporan kasus. Gunakan garis waktu untuk membantu reader. Tunjukkan temuan penting sebagai gambar. Sertakan rasional untuk keputusan. Dan yang terakhir, diskusikan kasus dan ketahui literaturnya. Penulisan buku. Menjadi penulis atau editor buku dapat menjadi langkah karir yang berguna dan membantu memposisikan diri sebagai ahli di bidang yang Anda inginkan. Dalam rangkaian modul penulisan buku ini, jika buku terbukti menjadi jalur yang tepat untuk Anda, proses penulisan proposal buku dan cara mengidentifikasi penerbit yang tepat setelah buku terbit dan sudah mulai tersedia di rak, penulis pasti ingin memaksimalkan kemudahan untuk buku tersebut ditemukan. Selanjutnya itu apa yang dilakukan peer reviewer. Peninjauan membantu menentukan validitas, signifikans, dan orisinalitas karya dan dapat menyarankan perbaikan pada naskah dan penelitian. Editor akan menerima dengan revisi atau menolak naskah. Jadi editor itu ada 3 opsi pilihannya, yaitu akan menerima dengan revisi, atau menolak naskah untuk membuat penelitian yang baik. Peninjauan sejawat akan melihat secara dekat metodologi dan validitas data dan pertimbangkan pendekatan etis, kemudian akan merekomendasikan perubahan sebelum naskah diterbitkan. Promosi hasil kerja. Jadi, mempromosikan penelitian tidak dimulai setelah naskah selesai dibuat dan telah dipublikasikan secara online, tetapi mempromosikan penelitian juga harus berlanjut setelah diterbitkan, dan melacak kinerja dari kegiatan promosi akan membantu mendorong. Sekian dari saya tentang ringkasan dari modul kedua, yaitu tentang writing for research. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan dan tingkah laku, saya
Nathanael Pasaribu dengan NIM 120190088 meminta maaf. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.